Halo. Halo, Oke, assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Kak. Oh iya, bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Cici karena sudah bersedia untuk mengikuti wawancara kita lagi. Sebelum mulai mungkin ada yang mau kita ceritakan atau mau kita tanyakan sebelum lanjut? Kenapa Kak? Ada sebelum mulai ke wawancara mungkin ada yang mau kita tanyakan dulu? Kira-kira berapa menit sesi wawancaranya Kak? Karena ini sedikit pertanyaannya mungkin sekitaran 30 menit. Oh, iya Kak, bisa. Oh ya, bisa ya. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Enggak ada sih Kak. Oke. Jadi kalau begitu mungkin bisa kita mulai ya wawancaranya. Untuk izin merekam, Cici bersedia? Bersedia. Oke. Jadi kita mulai ya. Cici, Ya, di Kak. wawancara kemarin kamu kan sempat bilang ya waktu tahu kalau ayahmu ini berselingkuh, kamu ini merasa sedih dan marah. Nah, kalau sekarang waktu kamu ingat kejadian itu, perasaan apa yang masih muncul? Kalau untuk saat ini Kak masih agak kecewa sedikit. Tapi sudah tidak kayak kemarin lagi. Oke, masih ada rasa kecewa ya, tapi tidak separah yang kemarin itu. Iya. Tapi kalau sejauh ini Cici sudah bisa menerima kah semua yang terjadi ini, atau masih ada yang Cici rasa berat untuk diterima? Masih ada sedikit rasa tidak terima. Apa yang sulit untuk Cici terima? Perbuatan ayah saya. Karena kan seharusnya kalau dia tidak selingkuh, mungkin keadaan saya sekarang itu sama kakak saya tidak seamburadul ini. Gitu. Oke, baik. Tapi berarti Cici ada rasa marah kah ini akan ayah? Iya Kak, tapi tidak semarah kemarin. Cukup bisa ikhlas sekarang untuk saat ini. Oke. Jadi Cici sudah bisa ikhlas, tapi untuk menerima masih sulit seperti itu. Iya Kak. Oke. Apa yang sulit Cici ini? Cici masih sulit untuk masih sulit untuk menerima. Selain itu tadi, atas perasaan kecewa kepada ayahnya Cici atas perilakunya. Apa yang sulit untuk Cici ini terima? Bingung Kak. Karena campur aduk semuanya sih. Oke, masih bingung berarti ya. Oke, paham. Nah, setelah Cici tahu ayahnya Cici itu berselingkuh, bagaimana hubungannya Cici dengan ayah yang berubah? Bisa diceritakan bagaimana Cici dengan ayahnya sekarang? Oke, kalau untuk sekarang saya sama ayah saya berhubungan cuman sebatas ini aja, sebatas kayak saling membutuhkan gitu. Oh iya. Kalau selebihnya saya ini kurang dekat sama ayah saya. Oke. Cici sudah pernah bertemu ayah akhir-akhir ini? Kalau untuk akhir-akhir ini belum, cuman
tahun kemarin 2 tahun kemarin itu ayah saya sempat pulang cuman beberapa minggu, habis itu balik lagi ke sana, balik kerja. Oke. Untuk kalau Cici sendiri ya, ada perasaan apa di hatinya Cici saat harus berinteraksi dengan ayahnya Cici? Canggung sih Kak, karena kan saya dengan ayah saya ini jarang bertemu ya. Ngobrol pun lewat HP, itu pun hanya sekedar menukar kabar. Jadi kalau beliau datang ya saya rada canggung gitu Kak. Jadi memang masih sulit untuk Jadi dekat ya. iya, soalnya kan dari kecil saya jarang sama ayah saya, jadi pas kalau dia pulang biasanya itu Kak. Kalau sekarang, kalau waktu saya masih kecil ya nggak canggung. Emang kalau sekarang ya udah beda Kak. Oke. Nah, Cici kemarin sempat bilang juga bahwa Cici sudah tidak ada kepercayaan kepada laki-laki. Tapi kalau menurutnya Cici sendiri, apa yang membuat Cici bisa sampai ke titik ini? Ke titik itu tadi. Sulit untuk percaya laki-laki. Karena saya melihat sendiri bagaimana sifat laki-laki itu yang tercermin dalam diri ayah saya. Jadi saya lihatnya laki-laki itu pasti gitu semua Kak. Oke. Semisal ada yang mendekati Cici atau laki-laki, apakah Cici akan mengaitkan perilaku laki-laki tersebut yang dekat dengan Cici dengan ayahnya Cici? Mungkin iya Kak. Oke. Soalnya saya jarang didekatin laki-laki. Oke, oke. Nah, kalau saya bertanya lagi soal pernikahan, karena kan kemarin juga Cici sempat saya tanya bagaimana pendapatnya Cici soal menikah, dan Cici bilang tidak terlalu penting. Nah, tapi kalau misal kita pikir kembali lebih dalam, apa yang sebenarnya Cici bayangkan tentang masa depannya Cici? Ada ndak gambaran soal keluarga di sana? Ada Kak. Saya kalau dalam imajinasi saya itu semisal nanti ya Kak, saya kalau misal nikah, saya pengennya ya itu keluarga yang cemara gitu. Saya pokoknya nanti kalau saya udah misalnya nikah, pengen ini, nggak mau anak saya ngerasain hal yang sama kayak saya tuh. Terus saya juga ini misal nanti kalau saya punya anak, terus suami saya ya nggak ditahu kan Kak kalau laki-laki gimana kedepannya nanti. Saya harap ini aja Kak, dia nggak selingkuh lah, tetap pertahanin gitu walaupun dia misalnya udah nggak cinta sama saya gitu. Minimal untuk anak-anak itu dia bisa bertahan biar anak-anak saya nggak ngerasain hal yang sama kayak saya. Oke. Jadi jauh di lubuk hatinya Cici sebenarnya Cici membayangkan di kehidupan keluarga yang cemara yang belum pernah Cici rasakan, Di. Iya. Oke. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya Cici tidak takut menikah tapi takut salah pasangan seperti itu. Iya Kak, betul. Oke. Nah, kalau dari semua yang terjadi dengan ayahnya Cici, ada ndak perubahan dalam caranya Cici bergaul dan berinteraksi dengan orang lain sehari-hari? Ya iya Kak. Kalau untuk itu saya kayaknya kalau dari kecil saya kan ini ceria, cuman pas dewasa
kayak ngelihat semua sudut pandang orang ke saya itu, saya jadi mulai tertutup sama semuanya gitu. Jadi jarang bergaul, Cici kayak menutup memikirkan diri Kak. pandangan. Oh ya, boleh lanjut. Ya Kak. Nah, jadi Cici tetap memikirkan pandangannya orang lain ke Cici, jadi Cici menjadi lebih tertutup. Iya. Oke. Iya Kak. Kalau misal Cici melihat dirinya Cici yang sekarang dibandingkan sebelum semuanya itu terjadi, apa yang paling berubah dari dirinya Cici? Banyak Kak. Kalau kayaknya ya separuh diri saya yang dulu itu udah hilang lah Kak. Kak, dulu kan saya kata orang nih Kak, kata orang ya Kak, dulu saya itu anaknya ceria, nggak pendiam, terus nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan saya pendiam orangnya, terus kayak pokoknya banyak yang hilang deh Kak. Oke. Sebentar Kak. Iya. Itu Kak. Oke. Cici nangis kah? Tidak Kak, Tidak ya? saya batuk. Oh Iya. iya. Kaget. Sama ini Oke. kurang sehat juga. Kalau misal ada pertanyaan yang Cici kurang sampaikan saja biar saya lewatkan. Oh iya Kak. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Tapi dari semua yang Cici rasakan akibat perselingkuhan ayahnya Cici, mana yang menurutnya Cici paling berdampak sampai sekarang? Aduh, bingung Kak. Yang paling berdampak lah bagi Cici. Apa ya? Susah bergaul. Susah bergaul. Iya. Ada lagi? Terus jadi ini Kak, kalau misalnya Kak dideketin cowok tuh, saya kayak ini takut di apa sih itu love bombing gitu nggak Kak? Itu nanti kan misalnya kalau dia suka sama saya terus saya balas perasaannya dia malah ninggalin saya gitu. Pokoknya gitu Kak. Ada trust issue kepada laki-laki seperti itu. Iya. Oke. Nah, Cici kan kemarin saya sempat wawancara ya dengan Balkis. Cici sudah tahu tidak? Oh iya, Balkis sudah tahu Kak. Iya. Kan kemarin saya sempat wawancara dengan Balkis terkait dengan hasil wawancara kita kemarin. Nah, ada satu hal yang Balkis singgung tapi belum sempat kita bahas kemarin. Nah, saya mau tanya, Cici bagaimana ini dalam mengendalikan emosinya Cici, aman jika atau ada kendala? Kalau untuk emosi, saya kayaknya susah ini Kak, sulit mengendalikan emosional saya. Cuman masih bisa ditahan Kak. Cuman biasanya kalau udah benar-benar ini nggak tahan ya begitu Kak, emosi saya membeludak. Iya. Oh, jadi membeludak ya seperti itu. Iya. Balkis kemarin bilangnya Cici kalau ini lagi emosinya ndak stabil, itu biasanya histeris dan lain-lain. Itu maksudnya? Iya. Berarti mungkin ada pengaruh kali ya sama ini. Cici kan suka memendam ya orangnya. Iya Kak. Jadi langsung membeludak seperti itu. Oke. Nah, dari semua orang yang ada di hidupnya Cici sekarang, siapa yang paling bisa Cici andalkan
kalau lagi benar-benar susah? Enggak ada sih kak. Soalnya di sini kan ini kak nggak apa ya kak, cuman disuruh ini doang. Biasanya nggak pernah dibela, makanya dipendam aja kak. Cuman waktu nenek saya masih ada, ya saya lari ke dia. Lari ke nenek ya. Tapi karena sekarang beliau sudah tidak ada, Cici memendam semuanya sendiri seperti itu. Iya kak. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya, satu pertanyaan terakhir. Kan kemarin Cici sempat bilang ada sesuatu yang harus Cici capai ke depannya. Cici sebut konser ke Mekah, ke Swiss. Nah, apa yang membuat hal-hal itu terasa penting bagi Cici? Karena saya ada sendiri kak. Karena saya pengen jauh dari rumah. Oh iya, ini kemarin sempat juga disinggung sama Balkis. Katanya Cici ini ya, rencananya kalau mau kuliah mau di luar ini, bukan di Palopo. Iya kak. Oke, kenapa Cici tidak itu, tidak mau di situ lagi? Karena apa di kalau di sini selalu dianggap anak-anak kak. Jadi tidak boleh bersuara di sini. Cici merasa tidak ada yang mendengarkan Cici seperti itu. Iya kak. Oke. Baik, Cici mungkin pertanyaan terakhir. Kalau misal Cici bisa bilang sesuatu ke dirinya Cici yang masih kecil dulu, yang waktu itu baru dibawa dari Jawa dan tidak tahu apa-apa, apa yang mau Cici katakan? Kalau nangis kayak ini kan enggak apa-apa Ji. Tidak apa-apa. Jangan ditahan, jangan dipendam. Sebentar kami menangis kak. Oke, take your time. Ada tisu tak di situ? Ada jika Oh iya, ada di baju kotor di sini pakai lap. pakai tisu saja. Sebentar kak. Iya. Kalau untuk biar saya masih kecil, apa tadi kak, lupa. Apa yang mau Cici bilang ke Cici kecil, Cici umur 5 tahun itu? Buat diri saya yang masih kecil dulu, Cici kecil, saya cuman mau bilang kamu gak gagal jadi anak. Terus aduh kan gak bisa kak kayaknya kak. Tidak apa-apa, mungkin tidak usah nanti Cici, tidak usah bilang ke saya. Cici boleh nanti sebelum tidur atau lagi sendiri Cici sampaikan itu ke dirinya Cici sendiri ya. Tidak usah lewat wawancara ini. Iya kak. Iya, mohon maaf kalau pertanyaannya cukup mendalam sekali ya Cici, soal memang ini topiknya memang cukup sensitif. Iya kan gak apa-apa. Oke,
Eh, nah, masih ada ya mungkin yang mau Cici sampaikan sebelum saya akhiri wawancaranya? Hmm, apa ya? Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal penting yang penting untuk disampaikan tapi belum sempat saya tanyakan tadi. Ah, apa le? Enggak kak. Kak, enggak. Apa jika misalnya kalau masih muda kayak begini, Ya, terus kayak merasa ini kak, apa nih, kegampang sekali ini kayak stres kak begitu. Cici merasa gampang stres. Iya kak. Apa yang biasa Cici pikirkan? Itu biasanya overthinking toh kalau stres. Iya kak. Apa yang Cici pikirkan memang sehingga menjadi stres? Tentang ini jika masa depanku. Karena harusnya biasa kak berpikir kak bilang harusnya tidak begini kehidupanku, cobanya tidak cerai buku kak. Oke. Itu Kayak apa nih, kayak hilang arah sekali aku rasa kak. iya. Itu biasanya Cici toh kita merasa stres karena kita tidak punya tempat untuk bersandar atau sesuatu hal yang bisa kita rilis emosi tak di situ. Nah, mungkin itu juga terkait karena Cici mungkin merasa tidak ada tempat yang atau orang yang bisa Cici andalkan, jadi semua pikirannya itu Cici menumpuk semua di kepala. Nah, sebenarnya ada saranku untuk Cici. Kemarin sudah saya sampaikan juga ke Balkis, tapi mungkin Balkis luput ya menyampaikan karena ada beberapa maaf ya Cici ya, gejala yang cukup saya kenali sebenarnya dan saya rasa ini Cici perlu untuk ke profesional. Paham je maksudku Cici? Iya kak. Iya. Cici pernah coba untuk ke psikolog? Enggak pernah kak. Nggak pernah. Kenapa? Kurang dikira kena tinggi kak. Tidak. Tidak semua yang ke psikolog itu gila. Orang yang ke psikolog itu karena mereka aware sama diri mereka sendiri. Biasanya orang yang ke psikolog itu kalau mereka merasa tidak ada yang paham ke mereka, kalau mereka lagi sendiri atau mereka lagi butuh bantuan, tidak harus pergi gila baru ke psikolog. Ke psikolog itu bentuk pencegahan sebelum semakin parah. Nah, kalau saya sarankan kepada Cici toh coba maki dulu ke profesional,
Kalau misal butuh coba kita tanya Balkis toh, karena Balkis lebih dekat dengan kita. Atau kalau mau juga bicara ke saya bisa Ji, enggak apa-apa dihubungi sama Kak saja. Karena eh, ada beberapa gejala yang saya kenali Cici, dan kayaknya memang harus ke psikolog supaya rilis itu emosi-emosi negatif tak. Oke Kak. Kemarin kan Cici sempat bilang sering merasa seolah-olah akan mati toh, begitu. Iya. Nah, itu salah satu gejalanya juga. Saya tidak bisa bilang diagnosanya apa, tapi ini gejalanya saja nah. Supaya Cici tidak self-diagnosis, nanti tambah kemana-mana pikirannya Cici. Kak ini juga kira-kira ini selalu Kak. Ini Kak. Enggak apa-apa cerita Kak. Tidak apa-apa. Ini tujuannya wawancara ini. Nah, Selalu Kak merasa mau ini Kak. Itu apa sih? Kayak self injury Kak, kita tahu. self harm, menyakiti diri sendiri. Iya. Apa yang kita pikirkan? Menyakiti diri yang seperti apa? Kayak udah tau Kak, terbaik-baik di pikiran aku bilang kayak mau Kak mau diri begitu. Kenapa Cici mau begitu? Kenapa bisa Cici berpikiran seperti itu? Kenapa? Coba cerita. Cici jangan ditahan tangisnya, nah kasih keluar saja, tidak apa-apa. Udah tau Kak, capek sekali Kak merasa Kak. Cici menangis, puas-puasi dulu menangisnya sampai Cici merasa tenang. Oke, saya tidak akan larang Cici untuk menangis, keluarkan saja. Keluarkan. Sih, pokoknya sampai keluar semua yang ada di hatinya Cici. Keluarkan semua, jangan ditahan-tahan. Cici lagi sendiri sekarang, Dek? Iya Kak. Lagi di kamar? Iya Kak. Oke. Cici puas-puaskan dulu menangisnya ya, baru Cici keluar ambil minum. Oke. Cici jangan sendiri. Oke. Cici boleh elus-elus dadanya Cici. Boleh peluk dirinya Cici sendiri kalau lagi sendiri.
Cici menangis saja ya, jangan ditahan-tahan, karena kalau makin ditahan itu makin sakit. Cici kalau sudah mulai tenang, kasih tahu kan nah. Ya. Oke, bagaimana Cici? Sudah nih Kak. Oke. Mungkin masih ada yang ini ya, masih mengganjal di hatinya Cici. Tapi Cici jangan merasa sendiri ya, jangan merasa sendiri. Itu Cici ada keinginan seperti itu karena Cici lagi merasa tidak punya siapa-siapa. Oke. Tapi Cici tidak sendiri kok. Cici tidak sendiri, Cici tidak sendiri. Oke. Iya Kak. Oke. Saya tidak salahkan apapun pikirannya Cici sekarang karena saya tahu itu juga pasti berat untuk Cici. Saya juga tidak berani untuk mengkritik dan lain-lain. Tapi permintaan saya untuk Cici, Jangki berani lakukan hal-hal yang ada di pikiran tak itu. Oke? Oke. Cici harus percaya kalau ini sebuah fase jeda. Nah, ini sebuah fase di dalam hidupnya Cici. Kalau Cici tabah, Cici bisa lewati, insya Allah ke depannya Cici akan menemukan hal-hal indah. Cici bisa kok capai semua yang impiannya Cici tadi itu, insya Allah. Oke? Iya Kak. Saya percaya sama Cici. Tapi kadang kita tanya kan. Oh iya, nggak apa-apa. Ini saya sarannya Cici cobalah ke psikolog karena Cici sepertinya di sana tidak ada yang ini ya, tidak ada yang berpihak ke Cici mungkin. Iya Kak, nanti dicoba. Iya. Nanti kalau mau kontaknya boleh tanya saya atau nanti kita nanti kita tanya Balkis. Karena itu orang ke psikolog Cici bukan karena mereka ini ya, bukan karena mereka gila tapi karena mereka memang butuh bantuan, oke? Begitu memang sekarang orang mikirnya ke psikolog karena mereka bingung gini padahal itu bukan. Itu bentuk menyayangi diri kita sendiri, oke? Oke Kak. Oke.
Cici Kak, masih enggak apa-apa Ji nih. hmm? Kenapa? Enggak apa-apa Ji, kan. Enggak apa-apa Ji tadi Kak, cerita Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Cici Hmm. nih kayaknya orangnya ndak enakan sekali ya. Nggak apa-apa. Cici Iya. masih Cici masih anu Ji untuk wawancara atau mau diakhiri? Siapa tahu Cici perasaannya sekarang lagi ndak Masih ini. bisa Kak? Si bisa ya. Masih bisa Kak? Iya. Oke. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang ini ya. Tadi Cici bilang, maaf tadi Cici ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri, ingin mengakhiri dan lain-lain. Apa yang membuat Cici sampai berpikiran seperti itu? Tadi karena capek toh? Capek dan lain-lain. Iya Kak. Capek karena apa? Udah tahu setiap overthinking kayak itu semua, kayak perlakuan buruknya orang ke saya, terus yang kenangan-kenangan buruknya saya dari kecil sampai sekarang itu berputar terus di otakku Kak. Jadi kan udah bisa hilang. Oke. Makanya kalau overthinking udah saya langsung begitu berputar semua nih Kak. Yang sebenarnya tidak perlu diingat lagi. Oke. Ada hal yang pernah Cici coba lakukan untuk itu menghilangkan pikiran-pikiran negatif tadi? Hmm, ini Kak, apa sih? Dengar musik. Dengar musik. Iya. Itu membantu Ji untuk mendistrak pikirannya Cici. Iya Kak. Tapi sementara ya, karena pada akhirnya kembali lagi tuh pikiran-pikiran negatif seperti itu. Iya. Oke. Cici pernah ini ndak? Cici pernah journaling tidak? Journaling pernah Kak, cuman sebentar di kayaknya 3 harian. Kenapa? Tidak ini, tidak apa itu namanya? Tidak efektif. Bukan. Hmm, kayak males nih Kak. Hmm. Oke. Cici siapa tahu kembali lagi tuh pikiran negatifnya Cici, karena kan sebenarnya Cici ini tuh mau ya sebenarnya didengarkan, mau ya sebenarnya bercerita. Cuma Cici merasa tidak ada yang cocok menjadi pendengarnya Cici, toh? Iya Kak. Mm-mm. Sebenarnya journaling itu, kalau journaling biasa Cici apa yang Cici isi di situ? Tentang ini apa itu, kayak di, hmm, apa yang aku lakukan hari ini sampai bahagia Kak, begitu. Apa Hmm. penyebabnya? Terus itu nih Kak, apa penyebabnya? Misalnya hari ini buruk hariku, terus kutulis apa penyebabnya. Hmm. Terus kutulis nih hal-hal apa yang aku lakukan biar tidak sedih, tidak bad mood terus Kak. Mm-mm. Cici Itu sih Kak. Cici pernah menulis di jurnal yang sampai benar-benar tenggelam ke isi ininya Cici, kayak saya merasa begini-begini, sampai ku kayak merasa bla bla bla. Pokoknya sedalam itu isi curhatannya Cici pernah? Pernah Kak, tapi kerobek karena kerasa alay, Hmm, jadi kerobek. kan kita aja sendiri dengar kita sendiri baca kita, apa-apa Ji. Mm-mm. Apa lagi yang ada di pikirannya Cici selama ini yang berat sekali? eh apa tadi?
Ya, banyak kak, nggak bisa dijelaskan. Mungkin mau cerita Banyak satu. sekali. Mau cerita satu dulu yang Cici ingat. Eh, Masih ini kak, kan setelahnya kak datang ke sini, Naurus kayak ini yang sayang sama saya di sini rumah. Terus orang sini rumah kayak belum bisa pindah terima kak, kayak nggak terlalu bisa menerima kehadiranku di sini. Jadi pas meninggal kayak terpukul sekali kakak. Kayak bahasa nggak aku terima sampai sekarang. Makanya itu kalau over kalau lagi sedih kak, biasa ini pujiku ingat. Tapi apa yang membuat Cici merasa kalau Cici belum diterima sama orang di rumah sana? Ini kayak selalu banding-bandingkan di sini kak. Dibanding-bandingkan. Iya, karena aku rasa nggak ada orang tua aku tuh jadi berani orang kasih begini kak. Bagaimana biasa Cici kalau dibanding-bandingkan sama orang lain? Aku kayak begitu loh, kayak misal kita misal nggak kerja kerja kita atau bagaimana begitu biasa kayak langsung bilang udah ini nggak kayak ini kok, lihat dia ini begini begini, lihat dia ini kau begitu begitu banget sih kok itu. Cici merasa apa? Merasa marah? Merasa atau sedih? Sedih kak sama marah, cuman nggak bisa kayak apa apa di sini jadi dipendam saja. Nih. Terus kalau Cici ini pernah coba sampaikan ke ayah tak kah atau ibu tak, tapi kita sudah lost kontak sama ibu ya, ke ayah tak bilang ini yang kita rasakan. Pernah kak, cuman nggak diminum jika nggak digubris. Cuman bisa jika selalu sabar. Dengan sabar mungkin ya, begitu memang dia di sini begitu begitu. Jadi selalu kurasa mungkin karena saudaranya kasih begitu kan jadi suruh kita selalu sabar. Tapi kalau Cici disuruh sabar, apa yang Cici rasakan sama itu? Sabar kak, diam saja kayak kecewa begitu. Kayak harusnya nggak bela karena nanya ki malah suruh terus Ciki sabar. Itu nih alasan kenapa kurang dekat sama aku kak. Karena kalau selalu kita cerita suruh terus kita sabar. Jadi malas saya juga bicara kalau cerita apa-apa begitu. Tapi jauh di lubuk hatinya Cici yang paling dalam tuh ini. Cici sebenarnya apa yang kita mau? Kalau saya tanya Ki. Mau jadi dengar kak dibela. Karena kayak selalu disalah di matanya orang di sini. Cici tinggal di rumah berapa orang? Kalau dulu itu saya tinggal sama kakak saya, cinta saya, terus nenek saya. Kalau sekarang bertiga, ada om saya, terus tante sama saya. Bertiga dia. Itu kak. Kakak saya pergi merantau. Berarti tinggal sisa bertiga. Om tak sama tante tak tidak ada anaknya? Kalau
tante kan temen nikah omku juga ada saudaranya Oh, saudaranya. tante aku. Iya. Sudah ini kah? Sudah parubaya? Tante tak sama om tak? Atau masih muda juga? Sudah parubaya lumayan umurnya 50-an kalau nggak salah. Hmm, oke. Cici pernah komunikasikan ini perasaannya Cici ke itu orang rumah tak bilang ini yang Cici rasakan. Makanya Cici berharap mereka bisa mengerti dan lain-lain. Pernah? Pernah kak cuman selalu dibilang kau misalnya kecil kok pernah begitu mau kau dendaman kok begitu tantamu tuh nggak boleh kok begitu gitu. Kayak apa sih bilang orang kayak metesek begitu kan kalau marah-marah kayak Hmm, dendaman dan nggak boleh kayak begitu nggak boleh kayak ini masih kecil pokok soalnya kayak dianggap masih kecil di sini kak iya. jadi nggak boleh kayak bersuara. Berat ya pasti. Cici masih sekolah ya Cici sekarang? Iya kak. Sudah ini sudah mau tamat. Iya. Cici ada plannya ke depan? Ada kak. Bo- boleh diceritakan? Ah, kalau plannya saya mau mendaftar di Unhas terus mau jadi hakim Hakim. Kenapa mau jadi hakim? biar bisa kita tegakkan keadilan Hmm, iya. biar bisa dibantu orang yang nggak mampu tahu kan biasanya kan zaman sekarang itu yang dibantu orang yang berada jika ya ada uangnya Hmm. jadi itu orang orang yang di bawah ya dia tidak bersalah tetap jadi kambing hitam. Hmm. Kenapa Cici berpikiran seperti itu? Apa ya? Cici pernah lihat sesuatu makanya berpikiran seperti itu? Iya kak ada itu beritanya yang apa itu yang nenek-nenek yang ambil singkong udah tuh pohon singkong kayaknya berapa Hmm. biji di penjara 6 tahun kalau nggak salah. Iya, iya pernah. Makanya Cici ini mau berusaha untuk ini ya. Iya kak. Oke, bagus sih bagus. Di Unhas di pilihan keduanya Cici di mana Iya lagi? kalau pilihan kedua aku mau di UI jurusan kriminologi. Oh, kriminologi. Iya. Hmm, kayaknya Cici memang tertarik sama ini ya. Dunia ini apalagi sebutannya tuh. Yang berkaitan kayak Kriminal. yang menegak penegak hukum dan lain-lain deh. Iya. Bagus. Sepertinya Cici sudah mengenali minatnya Cici toh. Hmm. Tapi Cici Iya kak. kan sudah ada rencana bilang mau ke sini. Tapi untuk progresnya sendiri sudah sampai mana? Apa yang sudah Cici lakukan untuk bisa mencapai itu tadi? Ini kan kalau di hukum kita harus dilatih public speaking. Sekarang mulai-mulai mau belajar public speaking, Mm-mm. terus pertajam pertajam ini kok logika sama Mm-mm. tadi sama kayak wawasan gitu. Oke. Tadi baca nggak bukunya? Hmm, oke. Ada lagi yang mau persiapkan Kan nilai. nilai. Cici, Sebenarnya ini kak salah masuk jurusan kak jurusan IPA aku tempatin harusnya IPS hmm, jurusan IPA Ki ya? makanya linjur. Iya. Iya
Kalau di Unhas saya enggak tahu dia sosum apa saintek. Sosum kah? Oh, kayaknya susum enggak? Iya. Berarti Cici ini ya. Cici lulus SNBP kah? Enggak, Kak. Enggak ikut, enggak masuk eligible. Oh, berarti sekarang mau coba di UTBK? Iya. Cici les? Eh, dari YouTube Oh. sama belajar ini try out offline dari aplikasi-aplikasi. Iya. Tapi kalau pilihan pertamanya Cici berarti di Unhas ya? Iya. Kalau misal amit-amit nah Cici amit-amit tidak ada rezeki kita di Unhas, berarti kita mau ke UI begitu? Ya di dulu Kak. Didiskusikan dulu sama ayah kalau iya. memang mampu ya ke UI. Oke. Berarti kalau misalnya Cici di Unhas nanti rencana kira-kira lulus tuh, kalau misalnya lulus mau ngekos atau ini kan Balkis ada sekeluarga Ki dengan keluarganya Balkis yang di Makassar kah? Iya. Oh, berarti ada kemungkinan Cici juga kapan ikut di situ atau gimana? Ngikut di situ dulu Kak untuk sementara kayaknya. Soalnya kalau sudah semua nih sendiri Kak, takut kasih sendiri tinggal. Oh iya. Karena rawan banjir di situ rumah. Di BTP di. Iya. Oke. Kalau saya temanku di Unhas tuh kan banyak temanku juga di Unhas. Di hukumnya juga. Dia ndak terlalu ini Ji. Ndak terlalu susah Ji mereka di sana. Oh. Jadi maksudnya susah semua nah Cici susah semua jurusan, cuma ndak sesusah bagaimana sekali Ji kalau dari reviewnya teman-temanku tuh. Jadi bagus Ji mungkin kalau Cici di situ. Nanti Cici kalau lanjut kuliah mungkin bisa ikut kegiatan-kegiatan toh, misal ikut volunteer, aktif volunteer dan lain-lain supaya Cici ndak terlalu ini overthinking lagi toh. Iya. Teman-teman tuh itu lulusnya jalur SNBP atau SNBT Kak? Temanku ada yang lulus SNBT kah itu dia. Kita tahu ini ada pernah itu viral yang gender netral anak hukum. Siapa Kak? Yang itu yang pernah viral gara-gara pasnya dia PKKMB toh dia mengaku kalau dia gender netral, yang laki-laki namanya Nabil. Kita tahu itu? Enggak Kak. Enggak tahu ya, kemarin tuh viral sekali satu Indonesia. Temanku itu. Oh. Nanti coba searching. Coba apa namanya Kak? Sempat viral tuh di X kemarin yang mahasiswa Unhas hukum mengaku gender netral non-binary. Ada di mana-mana itu dia beritanya. Oh, waktu 2022 Kak? Iya. Oh. Kan dia anak Unas tuh anak hukum. Santai saya lihat dia sih sejauh ini. Nggak tahu dia santai atau gimana, nggak kelihatan Ki. Jadi bagaimana itu Kak? Baik-baik. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki itu normal aja dulu ya, astaga. Normal aja, nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Oh.
jadi perempuan sekarang. Si laki-laki Ji. Dia Ji yang mengaku-mengaku. Mm-mm. Ada aja temanku toh dia gaper ke juga, dia di Unhas. Di situ aja dihukum. Ji saya lihat kayak ndak pusing sekali Ji. Gapiar. Iya gaper ke. Cuman ndak ketinggalan gitu Kak gapiar. Ndak Ji, karena dia ikut lagi toh angkatan yang dibawanya. Jadi kalau misalnya ketinggalan dari teman-teman seangkatannya ya mungkin. Tapi kalau namanya belajar itu ndak ada jika terlambat toh. Iya. Mm-mm. Kayaknya kalau ndak misal kalau ndak diterima Kak nanti SNBT, kayaknya muka saya gapiar. Iya. Mau coba lagi di Unhas Cuman juga. disuruh Kak ini. Iya, cuman disuruh Kak sama Balkis. Bilang ikut Niki saja kalau ndak lulus Ki manfaatkan belajar bahasa Inggris di Pare. Kalau misal supaya ini toh ndak kosong-kosong banget Ki. Untuk gaper toh. Kan kalau gaper Ki kosong Ki, ndak dikerja. Oh ya bagus itu. Manfaatkan Ki waktu 1 tahun toh untuk belajar. Iya. Tapi bagaimana Cici? Menurutnya Cici? Sarannya Balkis. Iya, dilihat saja nanti Kak bagaimana. Kalau memang ndak lulus. Iya. Tapi semoga lulus gitu. Berdoa saja. Iya, amin. Cici bagaimana sekarang? Maki tenang Maki toh? Iya Kak. Iya, kalau misal Cici nanti ada lagi sesak mungkin dadanya, enggak apa-apa hubungi Kak saja. Aku suka cerita. Iya Kak. Iya. Masih ada yang mau lagi Cici tanyakan? Sudah tidak ada Kak. Enggak ada Mi? Yakin? Iya. Yakin. Oke. Kalau saya sebenarnya sudah cukup untuk wawancara sekarang, tapi semisal nanti saya hubungi Ki untuk wawancara lagi, kalau misal udah takut masih ada yang kurang, enggak apa-apa Ji? Enggak apa-apa Ji Kak. Enggak apa-apa Ji toh? Iya. Iya. Oke. Cici suka warna apa? Sebelum saya tutup. Saya warna hitam. Warna hitam. Iya. Oke. Kalau makasih Kak. Iya, terima kasih ya Cici. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hatinya Cici. Enggak ada Cika, aman. Terima kasih banyak ya. Semoga nanti ujiannya lancar dan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Amin Kak. Oke. Kalau gitu saya akhiri Mi wawancaranya kalau tidak ada Mi. Iya Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Cici.